Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talidatus Soliha. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan anak usia dini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Dan saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 3. Nah, apa sih pengertian dari perkembangan anak usia dini? Anak usia dini itu pada masa kemasan. Pada masa ini disebut pada usia yang berkembang sangat pesat atau menakjubkan dan terbaik sepanjang hidup manusia. Nah, perkembangan yang menakjubkan tersebut mencakup dua fisik dan psikis. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 14 dinyatakan bahwa anak usia dini adalah anak usia 0-6 tahun. Tapi ada beberapa ahli menyatakan anak usia dini itu tercangkup anak usia 0-8 tahun, dan proses perkembangannya itu ada perkembangan mental, perilaku, fisik, dan lain-lain. Nah, adapun tentang ruang lingkup anak usia dini, ruang lingkup aspek yang berbagai secara umum perkembangan anak usia dini ini mencakup perkembangan fisik, sosial, emosi, dan kognitif. Nah, namun beberapa ahli mengembangkan aspek-aspek perkembangan yang lebih terinci di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013. Pendidikan anak usia dini pada Pasal 5 dinyatakan bahwa aspek-aspek pengembangan dalam kurikulum PAUD mencakup nilai agama, nilai moral, nilai fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosional, dan seni. Adapun sejarah tentang anak usia dini pada zaman dahulu dipandang sebagai miniatur orang dewasa, sehingga berlaku sebagai orang dewasa dengan fisik yang lebih kecil. Nah, adapun anak dipandang sebagai filosofis yang berbeda-beda. Nah, juga aliran empirisme berpendapat bahwa anak dilahirkan tanpa potensi apapun. Anak lahir sebagai papan kosong. Perkembangan individu itu sepenuhnya ditentukan oleh faktor lingkungan atau pendidikan, sedangkan dasar pembawaan tidak berpengaruh sama sekali. Adapun perkembangan kreatif anak, menurut Derval mengatakan bahwa kreativitas adalah kemampuan seorang untuk menghasilkan komposisi, produk, atau gagasan apa yang mereka belum mengetahuinya sebelumnya. Nah, adapun menurut Munandar, dari segi proses atau dorongan kreativitas dapat diwujudkan jika didukung oleh lingkungannya atau pendidikannya dan kemauan dari dalam dirinya yang kuat. Adapun berdasarkan beberapa definisi yang juga dapat disimpulkan bahwa kreativitas merupakan suatu proses mental individu anak yang melahirkan gagasan atau potensi, metode atau apapun yang baru, yang efektif, yang bersifat imajinasi, ekstensi, fleksibel, integrasi, suksesi, yang berdaya guna dalam berbagai bidang untuk pemecahan sesuatu. Adapun faktor-faktor dan penghambatan anak di usia dini dalam kreativitas itu ada dari rangsangan mentalnya, iklim dan kondisi lingkungannya, peran guru yang kreatif itu sangat berperan penting atau dalam perkembangan kreatif anak itu sangat penghambatannya ya. Adapun ciri-ciri kreativitas anak, yang pertama itu ada pribadi kreatif mempunyai kekuatan yang energik. Pribadi kreatif cerdas dan cerdik, tetapi sama mereka juga naif. Nah, adapun yang ketiga itu berkaitan dengan kombinasi antara sikap bermain, disiplin, dan yang kayak berselang-seling antara imajinasi dan fantasi, mewujudkan kecenderungan baik introversi maupun ekstroversi. Adapun bersikap rendah diri dan bangga akan karya-karyanya pada saat yang sama. Dan yang selanjutnya menunjukkan kecenderungan androgi psikologis. Nah, orang kreatif biasanya cenderung mandiri, bahkan suka menantang. Kebanyakan
orang kreatif sangat bersemangat potensinya bila menyangkut karya mereka. Nah, sikap keterbukaan dan sertifikasi orang kreatif sering membuat menderita jika mendapat banyak kritikan dan serangan terhadap hasil jerih payahnya. Nah, jadi kreatif ciri yang mempunyai kemampuan berpikir kritis, ingin tahu, tertarik pada kegiatan yang dirasakan sebagai tantangan, berani mengambil resiko, tidak mudah putus asa, mampu berbuat dan berkarya, serta mampu menghargai diri sendiri dan orang lain. Jadi dalam perkembangan kreatif anak usia dini ini, peran pendidik atau kayak orang tua, guru di sekolah itu bertugas sangat penting sekali untuk membina perkembangan kognitif anak, efektif, psikomotorik, emosional, sosial, dan perkembangan siswa-siswanya di sekolah. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.